Baik, untuk, video kali ini kita akan, eee, atau kita akan membahas tentang contoh storyboard atau prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian ini sangat penting untuk dibuat terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksperimen atau membuat modul eksperimen. Kenapa? Karena melalui prosedur penelitian ini kita bisa mendapatkan gambaran apa saja yang dibutuhkan untuk eksperimen kita. Apakah kita hanya membutuhkan picture, instruksinya seperti apa, lalu kita membutuhkan suara mungkin sebagai modul kita, jadi ada efek-efek suara dalam modul kita, atau kita membutuhkan video, di mana misalnya kita ingin memasukkan, mmm, video tentang stimulus kita, misalnya proses belajar, lalu kita kasih video, itu juga bisa digunakan di sini. Di dalam storyboard kita. Nah, misalnya di contoh sini, ya saya akan mengambil, satu contoh penelitian sederhana, cueing ya, tentang pengaruh pemberian distraksi posisi terhadap atensi individu. Ini judul penelitiannya, misalnya ini yang sederhana dulu kita akan bahas. Nah, deskripsinya adalah nanti individu diberi stimulus berupa lingkaran yang berwarna hijau dan merah. Jadi, bayangkan nanti kita akan memberikan stimulus kepada responden. Lalu di situ individu harus melihat warna hijau atau merah yang disajikan. Jika dia melihat warna hijau, maka tekan P, huruf P di dalam keyboard kita. Lalu sementara ketika dia melihat warna merah, maka tekan tombol key yang harus ditekan. Outcome-nya nanti saya ingin ngelihat waktu reaksinya, ingin dibedakan kalau posisi itu apakah merubah, waktu reaksi kita gitu ya, apakah reaksinya menjadi lambat. Secara teoretik iya, karena jadinya ada divided attention. Nah, itu juga teoretik kita. Jadi balik lagi teori kita ingin meneliti apa, lalu bagaimana cara kita mengukurnya ya untuk, dapat hasil tersebut. Lalu persen jawaban benar, apakah ketika ada dislokasi atau perubahan lokasi, waktu reaksinya jadi berubah gitu dan persentase kebenaran juga berkurang. Itu juga bisa digunakan oleh kita untuk, menganalisis data kita. Nah, misalnya ini instruksinya. Instruksinya kita gunakan seperti ini, kepada saudara akan diberikan stimulus ya. Jadi kita bayangkan nanti individu yang akan dijadikan responden dalam penelitian kita akan mengalami tahapan seperti apa gitu ya. Biasanya di dalam eksperimen kita perlu memberikan instruksi terlebih dahulu. Jadi ini nanti saya akan gunakan instruksi dan, kita akan review nanti apakah ini sudah tepat atau tidak bersama kelompoknya atau oleh expert review, apakah cukup cukup paham orang dengan hanya membahas, kata seperti ini. Lalu biasanya, di bawah ada tekan spacebar untuk lanjut. Memang nanti dalam prosesnya kalau dia tidak menekan spacebar ya dia hanya membaca instruksi ini, kecuali kita menentukan waktu dalam pemberian ini. Setelah, di dalam penelitian eksperimen biasanya setelah diberikan instruksi, individu harus latihan dulu tuh, apakah dia sudah memahami instruksinya gitu ya. Jika sudah memahami, baru kita bisa lanjut dalam sesi, sebenarnya sesi tugas. Jadi dalam eksperimen biasanya ada sesi latihan, lalu ada sesi tugas. Misalnya ini, nah ini adalah hal yang penting dalam eksperimen, disebut dengan targeting. Jadi individu nanti harus melihat target dulu, baru kita akan memberikan stimulusnya, seperti itu. Jadi ini hanya targeting untuk memberikan fokus terhadap individu di dalam eksperimen. Ya, jadi kalau ini, setidaknya dalam banyak penelitian ini wajib ada ya, seperti itu. Habis itu kalau kita melihat warna hijau tadi harus kita mengklik apa? Ya, kita mengklik P ya. Jadi di situ nanti kita, oh ini klik, jadi nanti responden mengklik. Waktu reaksi untuk mengklik itu yang menjadi data kita. Kalau salah, ya tergantung kita mau memberikan apa nih stimulusnya kalau salah. Apakah kalau salah kita akan memberikan instruksi, "Oi salah," gitu, atau, coba lagi." Nah itu juga boleh di-feedback, tapi pada penelitian ini kita tidak menggunakan, warning ya dalam ketika dia salah. Atau habis itu kita kasih lagi target, kasih stimulus. Nah ini masih P gitu, walaupun dia di sebelah kiri ini yang disebut dislokasinya. Jadi perubahan distraksi lokasinya. Harusnya ini, menggunakan P juga, tapi mungkin akan berbeda. Lalu ada ini lagi, ini merah berarti dia harus Q, nanti sesi tugas baru kita berikan sesi tugas ini, yang di sini latihan tadi, yang ini baru sesi tugas. Nah, dalam latihan tadi bisa beberapa seri. Nah, itu yang nanti
sangat mudah kita atur di dalam eksperimen. By random, sistem akan mengatur yang mana keluar duluan, tanpa kita harus mengatur urutannya. Bisa juga sih kita mengatur urutannya, tapi berarti skripnya akan sangat panjang. Nah, setelah itu baru masuk ke sesi tugas. Tetap fokus dengan R, harusnya P ya untuk di sini, dan Q, seperti itu. Nah, dari sini mulailah individu akan berlatih untuk merespon apa yang terjadi di sini. Lalu di akhir biasanya kita akan mendesain tanda terima kasih telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Klik, selesai. Jadi ini adalah board yang akan kita gunakan. Jadi nanti ada yang namanya blok latihan, ada instruksi umumnya, ada instruksi latihannya, lalu tugas atensi 1 sebanyak 10 kali misalnya, 10 kali. Habis itu baru tugas atensi satunya sebanyak 30 kali. Tugasnya sama, hanya yang satu pada sesi tugas, yang satu pada sesi latihan. Nah, storyboard ini yang kita bilang blok ya. Jadi blok ini, blok kita akan kenal istilah blok, itu berarti blok apa saja yang kita akan berikan. Mungkin ada blok eksperimen 1, blok eksperimen 2, blok eksperimen 3. Kita bisa menggunakannya. Ingat itu namanya blok karena nanti akan sangat kita gunakan di dalam eksperimen ini. Bahwa blok itu berarti banyaknya satuan-satuan tugas yang diberikan. Nah, sedangkan nanti ada tugasnya. Nah, ini ada yang atau task gitu ya. Tasknya seperti apa? Kalau task di sini tadi memberikan stimulus hijau dan merah, lalu ada P dan Q gitu ya, ada P dan Q. Nah, jadi di situ yang bisa kita gunakan sebagai dasar pembuatan blok. Nah, tahapan berikutnya kita akan bahas setelah kita punya storyboard, kita akan masuk ke tahap kedua. Kita akan membuat eksperimen dari awal, tidak menggunakan library. Untuk library kita akan bahas dalam video yang lain.